Halo Virgo, welcome back to my channel Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Virgo. Kabar bahagia yang akan mampu menghentikan air matamu. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Eight of Swords, ada Nine of Pentacles, ada The Wheel, ada Knight of Swords, dan di sini juga ada Knight of Wands. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada Eight of Swords. Sepertinya saya merasakan di sini ada sesuatu hal yang akan menghapus kesedihan kamu ya. Akan ada sesuatu hal yang menghapus air mata kamu. Ini bisa tentang kabar bahagia, tentang seseorang yang hadir dalam kehidupan kamu, yang akan benar-benar membuat kamu kembali merasa hidup lagi, merasa punya gairah lagi. Kayaknya di sini ada energi seseorang yang akan mendekat, yang akan kayak memberikan kehidupan yang baru untuk kamu. Karena di sini saya melihat sebagian kamu saat ini sedang berada dalam keterpurukan, sebagian kamu saat ini sedang dalam kesedihan, berusaha untuk mempertahankan diri, meski takut ya, awalnya takut untuk jatuh cinta lagi, karena mungkin di sini pikiran kamu dihantui dengan hal-hal yang negatif, karena pernah ada sesuatu hal yang nyakitin perasaan kamu. Artinya berusaha untuk melindungi diri kamu dari hal-hal yang menyakitkan. Artinya ada trauma dulunya. Tapi di sini saya merasakan ini tentang seseorang yang akan memberikan kehidupan yang baru ya. Ini bisa tentang kejutan besar untuk kamu yang merubah kehidupan kamu. Ada yang diam-diam kayaknya punya perasaan terhadap kamu, ada yang diam-diam yang memperhatikan kamu dari kejauhan, ada yang diam-diam kayak kepo tentang kehidupan kamu. Dan dia tahu saat ini ya kamu baru saja patah hati, dia tahu kamu baru saja putus cinta, kamu baru saja berpisah, dia tahu. Dan itulah dia berusaha untuk mempersiapkan diri untuk mendekat ke kamu. Tapi di sini saya melihat kamu penuh berusaha untuk melindungi diri kamu, berusaha untuk lebih selektif, hati-hati, atau bahkan ada sebagian kamu yang masih menutup diri karena mungkin ada ketakutan. Ada ketakutan nanti terulang lagi. Artinya di sini kamu punya punya kendali yang begitu kuat karena memang trauma itu sangat menyakitkan. Banyak hal yang dulunya terjadi dalam kehidupan kamu yang membuat kamu di sini kayak menutup diri ya, sulit untuk menerima sesuatu hal yang baru. Tetapi di sini saya merasakan energi orang yang mendekat ini
pelan-pelan akan mampu untuk meluluhkan perasaan kamu. Karena ada jalan takdirnya di sini. Kamu dipersatukan dengan seseorang ini, gimana pun kamu menutup diri, tapi jika Tuhan menginginkan kamu dan dia bersatu, ada jalannya. Bisa saja dengan sendirinya perasaan kamu akan terbuka. Oke, ada sesuatu hal yang dia lakukan yang membuat kamu yakin dan percaya ini adalah yang tepat. Tapi mungkin kamu juga nggak mau buru-buru ya. Di sini kamu berusaha untuk sembuh dulu, untuk recovery dulu, untuk menata hati dulu, menata kehidupan dulu, untuk lebih yakin dulu terhadap diri kamu sendiri. Artinya kamu mulai bisa jujur terhadap diri kamu sendiri. Oke, ada Nine of Pentacle ya, memang tidak dipungkiri ya, ada sebagian kamu yang nggak mudah menjalani hidup sebagai orang tua tunggal. Oke, nggak mudah, harus berjuang sendiri, apa-apa sendiri, yang mungkin menghadapi masalah sendiri, nggak ada tempat untuk bertukar pikiran, berkeluh kesah. Oke, tapi di sini ya pada akhirnya ini akan berakhir, kesendirian ini akan berakhir. Ada sosok yang benar-benar akan masuk ke dalam kehidupan kamu, yang akan meringankan beban kamu, yang akan membuat kamu di sini tidak merasa sendiri lagi. Kamu merasa punya seseorang yang kamu andalkan di sini. Karena ada momen di mana kamu merasa capek, ada saat di mana kamu merasa lelah, di saat harus menghadapi semua permasalahan dengan sendirinya. Ada sesuatu hal yang kamu rasa kamu capek dengan semua ini. Tapi di sini saya melihat ya, kesendirian kamu, kekosongan dalam hati kamu, kehampaan itu akan segera berakhir. Ada seseorang yang akan mampu meringankan beban kamu, akan ada seseorang yang punya visi dan misi yang sama tentang masa depan ya. Artinya seseorang yang hadir ini tidak hanya sebagai pasangan nantinya, tapi juga sebagai sahabat, partner. Banyak hal-hal yang positif yang akan kamu dan dia bisa wujudkan di sini, karena memang punya tujuan yang sama dalam hidup. Jadi nggak ada yang nggak mungkin ya. Hal yang kamu rasa nggak mungkin, atau di sini kamu merasa kamu nggak mampu buka hati, kamu nggak bisa lagi jalanin hubungan yang baru karena udah pernah merasakan kecewa yang luar biasa, ya mungkin pernah dikhianati, dikhianati oleh orang terdekat bahkan, atau pernah ditinggalin pas sayang-sayangnya, atau merasa nggak ada masalah tiba-tiba pisah karena kamu nggak tahu ternyata ada pengkhianatan, atau ada yang ninggalin kamu demi seseorang yang dianggap lebih baik. Banyak ya hal-hal yang membuat kamu terkadang merasa trauma dan nggak sanggup lagi untuk punya hubungan yang baru. Tetapi di sini ya seseorang ini akan mampu untuk tidak banyak kata-kata, tetapi lebih membuktikan, lebih bisa meyakinkan bahwa di sini ada ketulusan, ada niat yang baik di sini, ada the will di sini ya. Jadi roda kehidupan itu akan terus berputar. Jadi tidak akan selamanya ya, tidak akan selamanya kamu berada dalam kesedihan, tidak akan selamanya kamu berada dalam keterpurukan. Saya melihat akan ada perbaikan, akan ada kehidupan yang berkualitas. Di sini seperti seperti sesuatu hal yang kamu nanti-nantikan, yang kamu damba-dambakan akan benar-benar hadir dalam kehidupan kamu. Ya, saya merasakan ya untuk sebagian kamu sudah cukup lama dalam penantian ya, tetapi di sini seseorang itu akan hadir, yang akan bikin kamu tersenyum lagi, bikin kamu bahagia lagi, bikin kamu merasa hidup lagi. Di tengah keputusasaan yang pernah kamu alami, apapun yang kamu hadapi dulunya, yang pada akhirnya kamu merasa ya terlahir lagi dengan seseorang yang lebih bahagia, terlahir lagi dengan kehidupan yang luar biasa. Jadi setiap yang terjadi dalam hidup itu punya sebab dan akibat ya. Sebab punya alasan kenapa ini menimpa kamu, kenapa ini terjadi, karena akan ada sesuatu hal terbaik untuk kamu di sini. Ini adalah roda kehidupan. Jadi tidak akan selamanya kamu berada dalam kesedihan. Akan ada sesuatu hal yang hadir yang akan bikin kamu tersenyum lagi, bahagia lagi, dan lebih bersyukur tentang apapun dalam kehidupan kamu. Ternyata penantian kamu gak sia-sia. Ternyata apa yang kamu lakukan untuk mempertahankan diri, untuk mungkin ada pengorbanan di sini, ada perjuangan di sini, semua gak sia-sia.
Di sini ada Knight of Swords juga. Ini juga kayak apa ya? Kayak sesuatu hal yang sudah digariskan ya. Sesuatu hal yang sudah digariskan untuk kamu ya. Kehadiran seseorang yang kayaknya lebih spiritual ya, lebih mengarahkan kamu kepada hal-hal yang baik, lebih membuat kamu positif di sini. Dan ini adalah circle yang baik untuk kamu ya. Artinya kamu berada di circle yang tepat, yang pada akhirnya kamu menemukan pasangan yang benar-benar satu frekuensi, satu tujuan, karena kamu menginginkan sesuatu hal yang lebih baik lagi. Jadi ada jalannya di sini. Di saat kamu berpikir untuk ninggalin sesuatu hal atau circle yang toksik, maka di sini kamu sudah akan lebih selektif. Kamu akan masuk ke dalam circle yang benar-benar akan membuat kamu percaya diri, membuat kamu lebih dekat kepada Tuhan. Banyak hal-hal yang positif yang akhirnya kamu dapatkan di sini. Yang pada akhirnya disitulah bisa saja kamu menemukan jodoh, menemukan pasangan kamu. Karena di sini kamu apa ya, kayak sudah berusaha berserah kepada Tuhan ya. Kamu berharap Tuhan benar-benar memberikan kamu yang terbaik. Oke. Di sini ada Knight of Wands. Dan saya ini juga menegaskan kartu ini bahwa apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi impian kamu ini benar-benar akan terwujud nyata. Oke, sesuatu hal yang kamu dambakan, sesuatu hal yang menjadi doa kamu di sini, yang pada akhirnya benar-benar akan terwujud di sini. Jadi di sini meski dalam apa ya, kayak khawatir atau cemas, ini benar nggak ya, ini tulus nggak ya, pasti ada ya keraguan-keraguan seperti itu normal terjadi. Tetapi pada akhirnya ada yang dia lakukan yang akan membuat kamu luluh, yang membuat kamu percaya, yang membuat kamu ya apa ya, bernapas lebih lega. Ternyata kamu nggak di ghosting lagi, kamu nggak ditipu lagi, kamu nggak dimanfaatkan lagi. Ternyata ya memang kayak ada ketulusan, karena biasanya sesuatu hal yang datang dari hati itu akan mampu untuk menyentuh hati. Itu yang terjadi, itu yang akan kamu dapatkan nantinya. Oke, itu yang akan kamu rasakan juga. Oke, kita lanjut. Di sini ada free will. Di sini ada happy life. Ada ending trauma. Di sini ada willpower. Dan di sini juga ada face your fear. Dan dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat ya pada akhirnya kamu mampu untuk menghancurkan apa ya, tembok kayak kemarahan atau kebencian dalam diri kamu, karena itu akan menghambat pertumbuhan jiwa kamu. Ya pada akhirnya di sini kamu mampu untuk menghancurkan tembok itu, tentang kebencian, tentang kemarahan, tentang trauma di sini. Oke, ya pada akhirnya kamu lebih bisa terbuka. Kamu lebih bisa terbuka terhadap sesuatu hal yang positif, terbuka terhadap sesuatu hal yang kamu anggap baik ya. Artinya kamu sudah tidak mau terlalu keras ya, terlalu keras terhadap diri kamu sendiri, sudah tidak mau terlalu mentargetkan sesuatu hal, sudah tidak terlalu menutup diri terhadap sesuatu hal apapun itu, karena dia mengerti ya memang terkadang ada hal-hal yang terjadi yang kenapa kamu seperti ini. Oke, tentunya ada hal-hal yang melatar belakangi, tapi pelan-pelan kamu sudah mampu untuk menghancurkan tembok kebencian, kemarahan, karena kamu sadar hal-hal itu akan semakin membuat kamu jatuh ke dalam keterpurukan. Oke, jatuh semakin terperosok. Oke, jadi saat ini kamu sadar, ternyata di saat kamu lebih terbuka, di saat kamu lebih memaafkan, di saat kamu lebih mengikhlaskan, merelakan, meski tidak semudah yang dikatakan ya, tetapi di sini itu membuat kamu lebih tenang, lebih damai. Belajar untuk memaafkan, belajar untuk tidak lagi peduli terhadap sesuatu hal yang nyakitin kamu, untuk tidak lagi mengingat-ingat tentang apa yang terjadi di masa lalu.
Yang lalu ya udah, biarlah berlalu. Ya saat ini kamu berusaha untuk melanjutkan kehidupan, melangkah dengan pasti, dengan sesuatu hal yang punya tujuan ya. Dan pada akhirnya kebahagiaan, kehidupan yang penuh kebahagiaan itu akan benar-benar kamu dapatkan di sini. Kamu akan lebih bisa mendapatkan ketenangan dalam jiwa, oke? Ketenangan dalam pikiran kamu, ya apa ya? Kayak kamu itu menemukan energi baru lagi, oke? Gairah yang baru lagi, merasa terlahir kembali. Ya artinya nggak semua yang kamu lakukan, pertahanan, perlawanan, itu nggak sia-sia, pengorbanan bahkan, semua nggak sia-sia. Pada akhirnya kamu benar-benar bisa sembuh dari trauma itu. Apalagi tentang seseorang yang ada dalam kehidupan kamu, itu akan sangat membantu ya. Itu akan membuat kamu lebih percaya diri lagi, oke, lebih confidence lagi, lebih yakin lagi ternyata ada kebahagiaan loh untuk kamu, oke. Ternyata Tuhan di sini mempersiapkan sesuatu hal yang lebih indah, lebih baik untuk kamu. Jadi jangan buang energi kamu, pikiran kamu, perasaan kamu dengan hal-hal yang negatif. Selalu berpikir positif, berprasangka baik. Meskipun pikiran positif ini tidak akan mampu mengubah tentang apa yang pernah terjadi, tidak akan mampu mengubah tentang masa lalu kamu, tapi setidaknya ini akan membuat kamu lebih tahu atau lebih mempersiapkan masa depan kamu, lebih tahu apa yang kamu tuju, lebih tahu apa yang ingin kamu putuskan, apa yang kamu pilih. Dan saya melihat di sini ya, kamu punya fokus ya, kamu punya fokus yang luar biasa untuk bisa sampai ke tujuan kamu. Oke, dan memang terkadang ada saatnya kamu frustasi, ada saatnya kamu merasa capek, di saat melewati tahapan atau level-level kehidupan yang terkadang ada ujiannya, ada cobaannya. Tapi pada akhirnya kamu mampu untuk melewati itu, kamu mampu untuk sampai di mana kayak benar-benar menginginkan sesuatu apa yang menjadi prioritas kamu. Pada akhirnya kamu bisa sampai di titik itu. Ya memang banyak hal yang harus kamu lewati ya, tapi kamu punya energi yang baru, punya kekuatan untuk bisa melewati semua ini. Dan tentunya semua yang terjadi ini punya alasan ya. Ternyata ada sesuatu hal yang lebih baik untuk kamu di sini. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur. Untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau apapun ya yang saat ini sedang menimpa kehidupan kamu, entah dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit, atau mungkin dalam kegalauan, apapun yang saat ini sedang kamu hadapi, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap menghadapi kenyataan, tidak lari dari apapun ya. Yakin kamu punya kekuatan untuk bisa melewatinya, dan yakin semua akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.